Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah setelah 2 tahun kita berjuang melawan pandemi COVID-19, saat ini kehidupan sudah mendekati normal. Saya lihat Bapak Ibu Rektor banyak yang sudah tidak pakai masker ya, karena percaya diri sudah booster begitu ya. Dan insya Allah kalau ada virus ya mati sendiri virusnya, insya Allah. Semoga demikian. Kampus-kampus kita sudah melaksanakan pembelajaran luring yang kita yakini memberikan hasil pembelajaran yang lebih baik. Namun demikian, perkuliahan daring dan bauran dengan menggunakan teknologi pembelajaran terkini yang sudah kita kuasai karena dorongan pandemi COVID-19 tetap menjadi pelengkap sistem pembelajaran kita untuk efisiensi, efektivitas, dan pencapaian pembelajaran yang lebih optimal. Perguruan tinggi sudah semestinya menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Akademisi harus progresif dan penuh dengan ide-ide yang menginspirasi bangsa untuk mencapai kemajuannya. Untuk itulah Forum Rektor Indonesia FRI harus dapat menjadi agen perubahan dengan ide-ide kreatif dan inovatif, serta bergerak secara kolaboratif dan sinergis. Kita semua berharap bahwa FRI mampu menjadi pendorong kemajuan bangsa Indonesia yang besar ini. Kita telah lama diingatkan bahwa pendidikan tinggi harus selalu relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Dunia kerja saat ini membutuhkan berbagai skill atau kecakapan dan kompetensi baru sesuai dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Oleh karena itu, perguruan tinggi kita harus adaptif dan menjadi institusi terdepan untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing. Unggul dalam penguasaan skill dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mampu untuk terus melakukan pengembangan diri sepanjang hayat dan memiliki karakter mulia seperti yang dicita-citakan di dalam pendidikan kita. Dengan demikian, para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi pemandu bangsa Indonesia dan umat manusia menuju peradaban baru yang mulia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, setelah kita mengambil tema Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka pada konferensi Forum Rektor tahun 2021 yang lalu, konferensi Forum Rektor Indonesia tahun ini mengambil tema peran perguruan tinggi dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, obat-obatan, dan alat kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut dipilih karena kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibanding dengan masa sebelumnya. Persoalan muncul terkait dengan ketersediaan pangan, energi, perubahan iklim, pandemi, dan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Perubahan iklim berupa pemanasan global yang menyebabkan kekeringan dan banjir misalnya, telah menurunkan produktivitas sektor pertanian sekitar 5-20%. Perubahan iklim tersebut dipicu oleh penggunaan energi fosil yang berlebihan, sehingga menjadi penumpukan atau terjadi penumpukan gas rumah kaca di atmosfer kita. Usaha yang luar biasa harus dilakukan untuk secepatnya meningkatkan penggunaan sumber energi bersih
atau energi terbarukan sebagai substitusi penggunaan energi fosil. Upaya ini dilakukan guna mendukung transisi dari energi fosil ke energi terbarukan untuk mencapai target net zero emission atau NZE atau nol bersih emisi di tahun 2060 atau bahkan lebih cepat lagi. Kalau bisa 2040 Indonesia harus sudah menjadi net zero emission karbon. Sampai saat ini industri obat di Indonesia masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi Indonesia, negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar kedua di dunia, yang seharusnya mampu menghasilkan banyak bahan baku obat di dalam negeri, tetapi kenyataannya kita masih belum mampu. Di bidang alat kesehatan, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar dengan nilai dapat mencapai 2,2 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Namun kenyataannya, produk alat kesehatan kita lebih dari 94% masih merupakan produk impor. Berdasar keadaan tersebut di atas, maka perguruan tinggi Indonesia dituntut untuk dapat menjawab dan menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, FRI yang merupakan lembaga normatif dan wadah komunikasi serta pertukaran ide, gagasan, dan strategi antar pemimpin perguruan tinggi seluruh Indonesia harus mampu memberikan dorongan dan saran strategis kepada masyarakat dan pemerintah demi tercapainya target-target pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. FRI juga harus menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Marilah kita terus meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air, bergotong royong dan bersinergi lintas perguruan tinggi di seluruh Indonesia agar kerja dan karya kita dapat memberi kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia. Sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentu Bapak Presiden Republik Indonesia, para Menteri, Kabinet Indonesia Maju, seluruh pengurus FRI, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Harian, Komisi dan Pokja, para pemimpin perguruan tinggi yang hari ini hadir bersama-sama kita dengan kondisi yang sangat meriah. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi harapan-harapan Pak Rektor UNER tadi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Nah, sebelum kami mengakhiri, karena tadi Pak Rektor meminta atau menyampaikan kepada saya untuk sekaligus menyampaikan laporan, akan saya bacakan saja beberapa laporan penting yang dicapai pada kepengurusan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri, beberapa kegiatan utama yang dilakukan oleh FRI, misalnya pada kepengurusan yang sekarang kita telah memiliki himne FRI dan Mars FRI yang diciptakan oleh Dr. Nasrullah. Berdiri Pak Nasrullah. Oke. Kemudian kita juga telah memiliki jingle FRI yang diciptakan oleh Prof. Arif Satria. Ya, luar biasa. Para musisi berkumpul di FRI. Kemudian Bapak Ibu, saat ini posisi FRI sebagai badan hukum aktenya sudah selesai. Kemudian SK dari Kemenkumham itu sedang dalam proses, sehingga nanti FRI akan menjadi badan hukum yang mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Dan untuk memenuhi kemarin kita mengajukan FRI sebagai badan hukum, maka kita juga harus telah memiliki ADART, dan ADART juga sudah kita miliki. Ya, dan tokoh untuk membuat ADART ini adalah Prof. Didin
Muhafidin. Nah, beliau sering belum mau disebut Prof karena SK-nya masih belum turun. Ya nggak apa-apa, Dr. Didin Muhafidin ya. Itu tokoh kemarin penyelesaian ADART. Nah, kemudian yang lain kerjasama dengan Kemenko PMK ya, Pak Deputi, kita banyak sekali, terutama terkait dengan gerakan nasional revolusi mental. Ada penanaman sekian juta untuk FRI diberi jatah 2 juta pohon. Kemudian ada penurunan stunting, ada istilah baru dari FRI kemarin oleh Prof. Hamam Hati, istilahnya gong ceting. Nah, gong ceting, gotong royong cegah stunting. Nah, itu. Kemudian juga dengan Kemenko PMK masih banyak lagi, karena kita dapat hibah untuk pelaksanaan berbagai kegiatan. Dengan BKKBN itu yang tadi cegah stunting ya, dan dengan aliansi kebangsaan MPRRI, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, AIP, kemudian juga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan Media Group tentang penulisan buku Memperadabkan Bangsa, Paradigma Pancasila untuk Membangun Indonesia. Dan memang ini yang utama dari aliansi kebangsaan. FRI melakukan berbagai diskusi untuk penyelesaian buku tersebut. Kemudian juga tahun lalu kita mengadakan Kongres Kebangsaan bersama aliansi kebangsaan dan mitra-mitra yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang terakhir, karena banyak sekali ya, kita kemarin beberapa minggu yang lalu telah menandatangani MOU dengan Media Group dalam acara yang akan digelar Mencari Negarawan. Jadi nanti FRI bersama dengan Muhammadiyah, bersama dengan NU, bersama dengan Kadin dan beberapa mitra yang lain mengadakan sebuah kegiatan di kampus-kampus yang akan kita pilih, ada di Jawa dan ada di luar Jawa. Forumnya adalah diskusi dengan menampilkan siapa-siapa kira-kira yang akan maju sebagai calon presiden Indonesia. Nah, di sana nanti forumnya bentuk seperti debat publik, bagaimana membawa, ya topiknya akan ditentukan kemudian lah gitu ya. Tetapi FRI nanti mencari panelis, kemudian mencari ahli yang cocok untuk tema pada saat itu. Harapannya dengan demikian nanti pikiran-pikiran orang yang beliau-beliau yang akan maju sebagai calon presiden Indonesia, ide-ide dan gagasan serta visi misinya diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, kami akhiri. Ada hilaf dan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kekurangannya, itu harus diperbaiki oleh Ketua FRI yang kemudian. Akhir kata, FRI berkolaborasi, bersinergi, berinovasi, berbakti, dan terus mengabdi untuk kejayaan Ibu Pertiwi. Demikian, ada hilaf dan salahnya, mohon maaf. Bunga Krisan, Bunga Selasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.